Shalom, kita kembali lagi di program Devotion yang terakhir di bulan April. Tapi tenang ya, bulan depan masih ada kok program Devotionnya. Kali ini di minggu terakhir di bulan April ini kita akan membahas yaitu mengatasi masalah ekonomi. Nah, kita kan habis lebaran. Mungkin ada yang kehabisan uang karena kalau difoya-foyakan waktu liburan kemarin, atau mungkin yang merayakan lebaran itu sampai bagi-bagi ke saudara, tetangga, sama uang itu habis. Dan kita waktu kembali ke tempat kita, ya kita mungkin malah gigit jari. Mungkin besok udah mikir makan apa ya, makan mie instan, makan garam, makan tahu, makan tempe. Maka itu hari ini kita belajar apa yang kita harus lakukan apabila mengalami guncangan ekonomi. Ya termasuk karena habis liburan atau habis merasakan hari raya itu tadi. Yang pertama, kalau dalam keluarga itu, dalam suami istri harus terbuka masalah keuangan seperti yang di Yakobus 5 ayat yang ke-12. Ketidakterbukaan perkara keuangan membuat suami istri itu menjadi ribut. Tidak rukun itu menyebabkan berkat Tuhan menjadi terhalang. Seperti yang ada di Mazmur 133 ayat 1-3. Survei membuktikan ketika masa pandemi, banyak pasangan yang memilih untuk bercerai. Salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi. Ya kalau di seberang itu kan, kalau memang terutama banyaknya karena di seberang ya. Di seberang itu kalau suaminya tidak bisa menafkahi secara jasmani maupun rohani, maka istri itu berhak untuk cerai. Ya, ini correct me if I'm wrong ya. Buat pernyataan yang tadi itu. Nah, ini di Matius 19 ayat 6 berkata demikianlah, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Nah ini kita nggak boleh cerai karena ayat ini, karena Tuhan Yesus sendiri bilang mereka bukan lagi dua tapi melainkan satu. Tapi kita cerai. Tapi orang Kristen yang bercerai itu karena kedegilan hatinya, atau kalau mungkin karena KDRT, mungkin ya masih ada dispensasi ya itu ya, dari mungkin hamba Tuhan atau siapapun ya. Jadi ini kita tuh harus sepakat dengan pasangan kita. Nah kalau kita masih single atau masih jomblo atau bahkan duda atau janda, itu komitmen dengan diri kita sendiri. Yang kedua, kalau ada masalah ekonomi itu gimana? Bijaksana mengelola keuangan. Itu seperti yang gimana sih? Yaitu mencukupkan diri sesuai dengan keadaan. Seperti yang ada di 1 Korintus 9 ayat 19 sampai yang ke-22. Dan juga di Roma 12 ayat 16 yang berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi akarkanlah dirimu pada perkara-perkara sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Terus yang ketiga dalam masalah ekonomi itu apa? Tidak malas. Ini yang penting, seperti yang ada di Amsal 18 ayat yang ke-9. Tidak malas itu gimana sih? Yaitu kerja keras. Yang di Amsal 12 ayat 27 berkata, dengan bermalas-malasan takkan tercapai yang diidamkan. Dengan bekerja keras orang dapat kekayaan. Maka ini kita harus belajar dari semut ya, seperti dikatakan di Amsal 6 ayat 6 sampai yang ke-11. Yang kedua, saya nggak malas itu apa? Kerja cerdas.
cerdas itu fokusnya mendapatkan hasil kerja yang sama besarnya atau lebih dengan kerja keras. Namun, usaha yang dilakukan tuh lebih sedikit. Contohnya ini apa maksudnya? Orang yang pandai menciptakan peluang kerja yang ada. Contohnya, ya, yaitu air mineral pertama di Indonesia yang pernah dianggap apa? Dianggap bodoh, dianggap gila karena masukkan air ke dalam botol dan juga dijual. Kan waktu zaman itu orang banyak minum air rebusan, air keran atau air sumur. Terus kebiasaan si malas itu ada di 1 Timotius, ya, ada di 1 Timotius 5 ayat yang ke-11, ya. 1 Timotius 5 ayat yang ke-11 itu bunyinya, tolaklah mendaftarkan janda-janda yang lebih muda, karena apabila sekali digairahkan dengan kebegayaan, ia akan menceraikan mereka dari Kristus dan mereka ingin kawin. Dan juga selanjutnya, yaitu kita atasi masalah ekonomi itu dengan apa? Dengan menabur. Itu biasa yang dilakukan oleh Ishak di Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kita menabur tidak harus menunggu kita kaya. Tuhan melihat ketulusan hati kita dalam menabur, bukan melihat jumlahnya. Janda peser yang hanya memberi 2 peser atau yang disebut 1 duit atau yang setara maksudnya dengan 1 duit, itu ada di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Terakhir, yaitu melekat kepada Tuhan. Itu ada di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Itu dengan cara apa sih? Punya jam-jam doa yang pertama itu, dan juga kehidupan doa. Yang kedua itu menyisihkan waktu untuk baca firman Tuhan dan juga dimengerti, dan cuma baca, juga direnungkan, terlebih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang terakhir ini berkat pada Tuhan Bapa menjadi pelaku firman, seperti yang ada di Yakobus 1 ayat yang ke-22. Dan yang terakhir, berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Ia menjadi sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian diberkati dengan konten ini. See you.